Halo, nama saya Analis Michael Mardi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang managing communication. Ini dari jurusan teknologi pangan dan dari pelajaran dasar-dasar manajemen. Jadi saya akan menganalisa tentang perusahaan Nike. Jadi Nike adalah perusahaan peralatan olahraga yang berasal dari Amerika Serikat dan pendirinya yaitu Phil Knight dan Paul Borman. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertama itu type of organizational communication. Jadi type organizational communication ini ada dua, ada formal communication, ada informal communication. Misalnya formal communication itu komunikasi yang terbentuk pada saat di dalam suatu organisasi yang memiliki aturan kerja. Jadi formal communication ini seperti aturan-aturan yang sudah ada dalam suatu pekerjaan dan dalam suatu organisasi tersebut sudah memiliki aturan dalam berkomunikasi. Informal communication itu komunikasi yang tidak berdasarkan suatu jabatan, seperti atasan ke bawahan yang memiliki aturan dalam berkomunikasi. Jadi kalau misalnya informal itu kayak kayak lebih informal, jadi nggak terlalu terpacu dari aturan yang sudah ada pada organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya di PT Nike ini pasti masih menggunakan formal communication di mana eh, para karyawan pasti akan masih berkomunikasi dengan manajer dengan aturan yang sudah ada atau tidak mungkin dia berkomunikasi dengan tidak sopan. Directional of communication itu ada empat atau ada empat tingkatan, ada downward communication, outward communication, lateral communication, sama diagonal communication. Kalau downward communication itu adalah komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah, seperti dari manajer ke karyawan tentang pengarahan, informasi, dan mengevaluasi kerja karyawan. Yang kedua ada outward communication, itu adalah komunikasi dari bawah ke atas, itu sebagai dari si downward communication, seperti karyawan ke manajer. Komunikasi ini mengenai laporan yang terjadi di lapangan, survei, dan mendiskusikan masalah yang terjadi di dalam lapangan. Terus kalau misalnya lateral communication itu adalah komunikasi antara karyawan atau seperti antar manajer di mana sangat berguna untuk menghemat waktu dan koordinasi. Jadi kalau misalnya lateral communication itu komunikasi yang lurus. Jadi komunikasi antar karyawan itu seperti antar manajer gitu. Kalau misalnya diagonal communication itu adalah komunikasi yang sudah melewati tingkat area kerja dan tingkat organisasi. Komunikasi ini seperti komunikasi yang berbeda dari divisi dan tingkatan seperti pada manajer dan karyawan. Pada PT Nike masih menggunakan downward communication dan outward communication. Downward di mana para manajer masih memberikan arahan terhadap karyawannya. Sebaliknya karyawan juga masih bisa mengatakan apa yang sedang terjadi dalam lapangan dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi. Organisasi yang ketiga ada organizational communication network, itu ada tiga, ada chain, ada wheel, sama all channels. Kalau chain itu rantai yang bersifat formal pada hubungan atas dan ke bawah. Jadi itu rantai dalam satu organisasi itu chain artinya rantai, jadi bersifat formal. Komunikasi pasti setiap berkomunikasi pasti menggunakan bahasa yang formal. Kalau misalnya wheel itu pada wheel menonjolkan pemimpin yang berguna sebagai penghubung dalam suatu organisasi. Jadi kayak pemimpin itu di tengah-tengah dan sampingnya itu karyawannya. Jadi pemimpin memberikan penghubung terhadap karyawan-karyawan atau manajer-manajer tentang keputusan-keputusan yang akan diambil atau uh, pendapat-pendapat yang akan dimasukkan sebagai masukan. Terus kalau HR itu mengalir dengan bebas. Jadi mau kemana pun juga masih bisa. Jadi kayak terhadap pemimpin ke manajer, manajer ke karyawan, manajer ke pemimpin. Jadi semuanya menyebar kalau channel. Jadi kalau misalnya pada pada PT Nike ini dia masih menggunakan chain di mana masih menggunakan rantai pemimpin. Jadi si pemimpinnya itu masih menggunakan komunikasi terhadap karyawan-karyawannya dengan dari mulai atas ke bawah. Benefit yang keempat ada benefits of information technology, itu berguna untuk memantau kinerja tim. Informasi yang lengkap dapat membantu dalam mengambil keputusan. Lebih banyak kolaborasi dan berbagai informasi. Terus hubungan terhadap rekan kerja akan semakin erat. Network system itu ada dua, ada intranet sama extranet.
bahwa intranet adalah teknologi yang memudahkan karyawan untuk bekerjanya dalam menciptakan ruang kerja digital perusahaan seperti penyimpanan dokumen, alat percakapan. Dalam memulai intranet biasanya pertama membuat halaman web perusahaan terlebih dahulu dan dapat dilihat dari seperti Nike.co atau web-web yang sudah ada uh, untuk digunakan oleh para petinggi-petinggi perusahaan Nike. Extranet itu seperti internet tapi cakupannya lebih gede. Jadi nggak cuma beberapa pemimpin saja yang bisa masuk web tersebut, tetapi masih banyak cakupannya lebih besar dan tetap berhubungan dekat dengan Nike. Jadi masih mencakup orang berhubungan dekat dengan perusahaan. Itu contohnya halaman web juga karena udah ada dapat kita search di Google ya, nike.co.id. Ini referensi saya untuk menggunakan presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.